Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakal Muhammad Dahlan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang struktur data. Apa itu struktur data? Struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam program supaya data itu bisa diakses dan digunakan dengan mudah dan efisien. Struktur data itu ada 4 poin. Yang pertama itu array, hash map, stack, dan queue. Yang pertama, di sini saya ingin membahas array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Data dalam array tersusun secara berurutan dan biasa diakses menggunakan indeks. Baik, di bagian array, salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Jadi, kalau kita punya berapa angka, misalnya 10, 20, 30, sama 40, kita nggak perlu membuat variabel satu per satu seperti A, B, C, dan D. Kita cukup menyimpan dalam satu variabel array. Lihat ke codingannya. Misalnya pada codingan ini, saya membuat array bernama angka yang berisi beberapa nilai. Isi array tersebut adalah 10, 20, 30, dan 40. Yang penting untuk dipahami adalah data di dalam array disimpan secara berurutan. Setiap data memiliki posisi yang disebut indeks. Indeks ini dimulai dari 0. Jika data pertama memiliki indeks 0, maka kedua indeks 1 dan seterusnya. Misalnya 1, 2, 3, sampai seterusnya gitu. Contohnya pada coding, ketika saya menulis angka 0, artinya saya mengambil data pertama dari array. Karena data pertama adalah 10, maka output yang muncul adalah 10. Selain mengambil data, kita juga bisa menambahkan data baru ke dalam array. Di coding ini, saya menggunakan append 50. Fungsi append digunakan menambahkan data di bagian akhir array. Jadi, setelah ditambahkan, isi array menjadi 10, 20, 30, 40, dan 50. Di dalam kehidupan sehari-hari, array ini bisa dianalogikan seperti daftar nama siswa di kelas. Nama-nama tersebut disusun berurutan sehingga kita bisa melihat siapa yang ada di urutan pertama, kedua, dan seterusnya. Kelebihan array adalah memudahkan kita menyimpan banyak data yang sejenis dalam satu tempat, sehingga program menjadi lebih rapi dan mudah diakses. Jadi kesimpulannya, array adalah struktur data yang menyimpan data secara berurutan, menggunakan indeks untuk mengakses data dan cocok digunakan ketika memiliki banyak data yang ingin disimpan dalam satu variabel. Jadi kita bisa menyimpan gitu banyak. Selanjutnya kita ke hash map. Hash map adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Key digunakan untuk kunci untuk mengakses value yang cepat. Hash map adalah struktur data yang menyimpan value. Artinya, setiap data memiliki kunci dan isi. Berbeda dengan array yang digunakan berurutan atau indeks. Hash map menggunakan key untuk mengakses data. Supaya lebih mudah dipahami, kita bisa membayangkan hash map seperti kamus. Di dalam kamus kita mencari arti bukan berdasarkan urutan halaman, tapi berdasarkan kata itu sendiri. Kata tersebut adalah key dan artinya adalah value. Lanjut ke codingannya. Di dalam codingan ini, saya membuat sebuah hash map yang berisi data seperti nama dan umur. Misalnya nama adalah key dan Andi adalah value. Kemudian umur adalah key dan 17 adalah
value. Untuk mengambil data kita cukup memanggil key aja. Contoh data nama, maka hasilnya adalah Andi. Selain itu, kita juga bisa menambahkan data baru ke dalam HashMap. Misalnya saya mengambil key class dengan value XII, maka data tersebut akan langsung masuk ke dalam HashMap tanpa harus mengubah struktur yang lain. Keunggulan HashMap adalah dalam hal kecepatan pencarian data. Ketika kita langsung mencari key, kita tidak perlu cari satu persatu seperti pada array yang harus kita ini misalnya itulah. Dalam kehidupan sehari-hari, selain kamus, contoh lain adalah data kontak di handphone. Kita mencari nomor telepon menggunakan nama, bukan berdasarkan urutan. Jadi kesimpulannya, HashMap adalah struktur data yang memiliki key dan value, memudahkan pencarian data, dan sangat efisien untuk data yang memiliki label. Ya, itulah intinya. HashMap itu struktur data yang menyimpan data. Selanjutnya kita ke stack. Stack adalah struktur data dengan konsep first in first out. Artinya data yang terakhir masuk akan keluar pertama. Untuk mempermudah, kita bisa membayangkan stack seperti tumpukan piring. Saat kita menaruh piring, kita selalu menaruhnya di bagian atas. Dan ketika kita mengambil piring, kita juga mengambil dari bagian atas. Jadi piring yang terakhir ditaruh itu yang pertama diambil. Jadi yang pertama ditaruh nggak bisa diambil, kita harus mengeluarkan satu-satu yang bagian atas. Konsep ini berbeda dengan queue. Kalau queue itu seperti antrian yang datang dulu dilayani dulu, sedangkan stack justru dikembalikannya. Sekarang kita ke coding aja. Nah, di sini saya membuat stack menggunakan list kosong. Kemudian saya mendapatkan data menggunakan append. Fungsi append ini bisa kita anggap sebagai proses push, yaitu masukkan data ke dalam stack. Misalnya saya masukkan angka 10, lalu 20, lalu 30. Kita bayangkan, maka susunannya seperti tumpukan, di mana 30 berada di paling atas. Kemudian, untuk mengambil data, saya menggunakan pop. Misi pop ini akan mengambil data yang paling atas atau yang terakhir dimasukkan. Berarti 30 yang ditambah. Jadi ketika saya pop, data yang keluar adalah 30. Karena 30 adalah data terakhir yang masuk. Jika saya menjalankan pop, lagi, maka yang keluar adalah 20. Lalu menjalankan lagi, yang keluar itu 10. Sehingga urutan keluarnya terbalik dari urutan masuknya. Stack banyak digunakan dalam berbagai sistem di dunia pemrograman. Contohnya seperti fitur undo dan redo pada aplikasi. Ketika kita menekan undo, sistem akan mengambil aksi terakhir yang kita lakukan. Selain itu, stack juga digunakan dalam proses pemanggilan fungsi dalam program yang disebut call stack. Jadi kesimpulannya, stack adalah struktur data yang menggunakan sistem tumpukan di mana data yang terakhir masuk akan diproses atau diambil terlebih dahulu. Konsep ini sangat berguna ketika ingin memproses data secara terbalik dari urutan masuknya. Jadi kita tuh nggak bisa gitu. Misalnya kita mau ambil yang paling bawah dan kita masukkan 30, 20, 10, 20, 30. Misalnya kita ingin mengambil 10, kita nggak bisa
Jadi kita lakukan satu-satu. 30, 20, 10 baru 10. Selanjutnya itu yang terakhir Q. Q adalah struktur data yang menggunakan konsep first in first out atau FIFO. Artinya data yang pertama masuk akan keluar pertama. Jadi kebalikannya gitu dari stack. Kalau stack kan yang masuk pertama keluar terakhir kan. Kalau Q itu masuk pertama keluar pertama. Untuk mempermudah memahami, kita bisa bayangkan seperti antrian di kehidupan sehari-hari, misalnya di antrian kasir atau antrian-antrian gitu. Orang yang lebih datang dulu akan dilayani lebih dulu, sedangkan yang datang belakangan harus menunggu giliran. Ya, begitulah konsep Q. Konsep ini berbeda stack. Kalau stack itu kan yang terakhir masuk keluar duluan, yang terakhir masuk keluar duluan. Sedangkan Q justru kebalikannya, yaitu yang masuk dulu keluar dulu. Selanjutnya kita ke codingannya. Di sini saya menggunakan the Q dari library collection untuk membuat Q. Kenapa menggunakan the Q? Karena the Q mempermudah kita untuk mendapatkan dan mengambil data dari semua sisi, terutama dari di bagian depan. Pertama saya membuat Q kosong, kemudian saya menambahkan data misalnya saya masukkan 10, lalu 20, lalu 30. Kalau kita bayangkan di posisi data akan seperti antrian, 10 di depan, kemudian 20 di tengah, dan 30 di belakang. Kemudian untuk mengambil data yang menggunakan POV, fungsi ini akan mengambil data dari bagian yang paling depan. Jadi saat kita jalankan POV, data yang keluar adalah 10, karena 10 adalah data yang pertama masuk. Jika saya menjalankan lagi, maka yang keluar adalah 20, lalu 30. Jadi kita itu mau keluarin dulu, kita jalankan POV yang keluar yang 10, karena kita masukin yang pertama 10, lalu jalankan lagi yang 20, karena yang kedua itu 20 setelah 10, lalu yang terakhir itu keluarnya 30, karena yang 30 itu antrian terakhir. Dari sini kita bisa lihat bahwa urutan keluar data yang sama dengan urutan masuknya. Q sangat berguna dalam berbagai sistem, terutama berhubungan dengan antrian. Contohnya seperti antrian print pada komputer, di mana pengumuman yang dikirim lebih dulu akan dicetak lebih dulu. Selain itu, Q juga digunakan dalam sistem antrian pelanggan, pemrosesan data, dan sistem multitasking. Jadi kesimpulannya, Q adalah struktur data yang bekerja seperti antrian, di mana data yang masuk lebih dulu akan diproses lebih dulu. Konsep ini sangat penting untuk menjaga urutan dan keadilan dalam proses supaya nggak berantem lah, supaya adil. Jadi Q itu kebalikan stack. Kalau stack kan yang masuk pertama keluar terakhir, kalau Q yang masuk pertama keluar pertama juga. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata atau kurang. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.